wa ta'ala. 2 hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu diviralkan lagi. Tapi video itu di-cut, dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu, apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di Kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup, viral juga lah video itu lagi. Ini perlu diluruskan. Beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non-muslim yang di Makkah dengan non-muslim yang di Madinah. Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Kampung Khaybar. Itu juga non-muslim, tapi Nabi hidup bersama. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah itu tidak. Apa bedanya? Yang di Madinah ini zimmi, damai. Sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang. Kapan menjadi damai, kapan jadi perang. Jadi tak boleh kita sweeping pukul rata. Non-muslim yang ada di Palestina, Yahudi, Israel, Zionis lagi, lebih spesifiknya itu adalah harbi. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, 2 tidak mereka lakukan. Tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba tengok, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka. Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar 2. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir, jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah, bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu, kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat pada perang Uhud. Bapak Ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi terkepung, dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini, musuh di depan, genteng. Di samping Nabi ada 7 orang Ansar. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, man yarudduhum anna walahul jannah huwa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu, maka mati syahid dia akan bersama aku di surga. Maka masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke dalam gerombolan. Dapat dipastikan pasti mati.
karena dia sendirian masuk, sedangkan barisan musuh itu ramai. 90% pasti mati, 90% mungkin mati. Masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia tebaskan pedangnya, banyak tentara musyrik itu meninggal, dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid. Jadi bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri. Ini tidak begitu keadaannya. Lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Apa kata Imam Syafi'i? Karena kita selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anni la ara dayyiqan 'ala ar-rajul ay yahmila 'ala al-jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati karena tak mungkin resiko lain. Diambilnya pedangnya dua, diambilnya tombaknya, diambilnya anak panahnya, masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu, mati dia. Maka kata Nabi, dia mati syahid. Annahu maktulun, walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia, maka matinya itu adalah mati syahid dan perbuatannya itu dibenarkan. Dia tidak dianggap bunuh diri. Begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 4 169 halaman 169. Apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319. Qulna kami katakan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la khilafah, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, annal muslim wahid. Kalau ada seorang muslim wahid, sendirian, tunggal, lahu ayyah juma'ala saffil kuffar, sendirian dia, diambilnya tombaknya, diambilnya pedangnya, masuk dia menyerang orang suf, satu saf kafir musyrik, wa yuqatil, diperanginya mereka. Wa in ulima annahu yuqtal, walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati, sendirian masuk dia ke gerombolan orang, pasti dia akan mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ikhtilaf ulama, perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid. Bagaimana dengan ulama zaman sekarang? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya, jangan kalian katakan itu gerakan mati konyol, tapi itu adalah gerakan mati syahid. Bagaimana dengan Syekh Albani? Ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom, diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai Masjidil Aqsa? Apa hukumnya dia itu? Apakah dia masuk neraka? La yu'addu haza inti'aran, perbuatan ini bukan bunuh diri. Li'annal inti'ar, karena bunuh diri adalah an yaktulal muslim nafsahu, seorang muslim membunuh dirinya khalasan min hadhil hayah at-ta'isah, dia ingin melepaskan dirinya dari miskin, dari susah, dari penyakit. Daripada susah hidup, dibunuhnya dirinya. Itulah yang mati konyol. Sedangkan orang yang berada di Palestina, kasusnya Palestina, Syekh Yusuf Qardawi tidak mengatakan di luar Palestina. Nah, ini perlu dijelaskan malam ini. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah yang sudah 2 hari ini muak melihat video ini diperalat, potonglah video ini, tapi potongnya harus pandai motongnya. Nah, balaskanlah, share.